Kemarin kita masih melihat beliau masih bisa memandang berbicara, tetapi sudah takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pegang adalah bahwasanya itu semua adalah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kematian ini sudah seringkali kita bicarakan, sudah ketentuan Allah. Setiap kali kita takziah, setiap kali kita berceramah di dalam takziah, pasti di dalam takziah itu mengingatkan kepada kita bahwa kematian ini, Pak, adalah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian, istri yang kita miliki, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jangan kita banggakan itu semua, Pak. Anak yang berpangkat tinggi, yang menjadi pelayaran, yang menjadi polisi, bahkan menjadi tentara, tidak usah kita terlalu banggakan anak itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, anak-anakmu wahai manusia, istri-istrimu sekalian wahai manusia, hanyalah fitnah, ujian bagi kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran menyangkut tentang ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah berfirman bahwasanya yang harus kita ketahui, Pak, bahwa tidaklah Allah menguji seorang hamba. Tidaklah Allah mencabut kematian dari salah seorang keluarga kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di dalam Quran surah Al-Baqarah, mungkin sudah banyak ustadz yang sampaikan kepada kita semua di setiap kali takziah, bahwa ujian, cobaan, musibah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang kita pegang dan kita yakini adalah itu semua bisa kita jalani di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan orang tua, itu semua sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, illa wus'aha, itu semua bisa kita lalui, bisa kita jalani di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Quran mengenai tentang musibah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kriterianya orang-orang yang beriman, Pak. Kriterianya, contoh-contohnya orang-orang yang beriman yang ketika ditimpakan musibah, bahwasanya alladzina idza asabatuhum musibah, contohnya orang-orang yang beriman itu apabila ditimpakan musibah, mereka tidak pernah memaki-maki Allah, tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Kenapa Allah mencabut nyawa orang tua saya? Kenapa Allah mencabut nyawa anak saya, mencabut nyawa istri saya, suami saya, keluarga saya? Orang beriman memiliki ciri-ciri tidak seperti itu. Tetapi Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wahai manusia, alladzina idza asabathum musibah, kalian diberikan musibah. Kalau memang kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunjukkan iman kita dalam momentum ketika kita dikena musibah. Qalu, kita hanya bisa pasrah mengatakan kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang harus kita yakini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu kata-kata yang pantas kita keluarkan ketika kita dikena musibah adalah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini Allah yang ciptakan, dan Allah pula yang akan mengambil kita, Pak, untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa sesungguhnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin takziah saya pada kesempatan kali ini agak panjang, tetapi ini merupakan nasihat untuk diri saya sendiri sebagai pribadi, dan untuk semua para jamaah yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Sering saya sampaikan ketika saya takziah, ketika ustaz takziah, bahwa sesungguhnya jenazah yang terletak di hadapan kita ini, Pak, kita pandang memang tidak bernyawa. Kita pandang jenazah ini sudah tidak memiliki nyawa, berbaring, hanya daging dan tulang yang berbaring di hadapan kita. Dan itu yang harus kita yakini, bahwa sesungguhnya esok atau lusa, bahkan 5 menit ke depan, walau 1 menit ke depan, tidak ada manusia yang menjamin, tidak ada manusia yang bisa menjamin hidup kita. Kita masih bisa hidup esok. Maka dari situ sering kita sampaikan bahwa kematian adalah pesan yang tidak bisa didustakan yang Allah sampaikan kepada kita. Pesan yang sangat penting, pesan yang begitu singkat,
Pesan yang begitu memberikan makna kepada kita semua bahwa sesungguhnya kita juga akan mengalami seperti yang dialami oleh saudara kita ini. Maka dari itu muhasabah diri, kita perbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada bekal yang sebaik-baik bekal yang akan kita hadapkan. Orang yang meninggal ini Pak, tidak ada nih bekalnya, tidak bisa media solat, tidak bisa media puasa, tidak bisa media zakat, tidak bisa menunaikan ibadah. Oleh karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ayat yang mungkin kita tidak pernah dengar, atau bahkan ada kita di antara kita ini sudah menghafal ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tidaklah Allah menciptakan kita segolongan jin dan manusia. Kita ingat Bapak Ibu, tidak kita dihidupkan, tidak kita diberikan mata, tidak diberikan kita ini nyawa, illa liya'budun. Ini ayat Al-Quran yang disampaikan kepada kita. Melainkan kita hanya beribadah, disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya ibadah inilah yang akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir daripada takziah saya pada kesempatan kali ini, kita sama-sama berdoa, menundukkan mata hati kita dan mata kepala kita, seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh dosa-dosa yang telah almarhum kerjakan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi, bahwa apabila selama hidupnya di dunia beliau pernah mengerjakan kesalahan kepada kita, maka kami himbaukan sebagai keluarga, tolong dimaafkan dengan sebesar-besarnya maaf di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, nasihat singkat juga bahwa sesungguhnya tidak ada yang naminta ini orang tua tak yang meninggal dunia. Tidak nak butuh mi harta tak, tidak nak butuh mi uang tak, tidak dia butuh mi juga hasil pekerjaan tak, tidak nak butuh mi makanan dari kita. Tetapi satu yang dia butuh, hanya doa yang dia butuh dari anak-anaknya yang masih hidup di dunia. Maka dari itu untuk keluarga yang ditinggalkan, setiap kita selesai salat, kita ingat mendoakan orang tua kita yang telah mendahului kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah Bapak Ibu sidang jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, kita menundukkan mata hati kita dan mata kepala kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matit taubah. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihu wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihu wa'fu anhu. Rabbana taqabbal minna inna sina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami datang di tempat ini ya Allah. Mungkin kami yang ada di tempat ini menundukkan mata kepala kami, hanya ingin meminta kepadamu ya Allah. Kami menundukkan mata kami ini dan mata kepala kami ini ya Allah, hanya untuk bermunajat kepadamu bahwa sesungguhnya orang tua kami telah meninggal dunia. Maka dari itu tidak ada lagi yang dia harapkan melainkan daripada doa kami. Maka dari itu kami berdoa ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, berikanlah kenikmatan kubur kepadanya, lapangkanlah kuburnya ya Allah, karena sesungguhnya alam yang pertama kali beliau akan tempati adalah alam kubur. Dan ketika beliau ditanya tentang pertanyaan yang Engkau berikan ya Allah, maka berikanlah kemudahan kepada beliau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini adalah hari terakhir di mana beliau menduduki dunia. Maka dari itu ya Allah, Engkau tahu bahwasanya kami ini manusia biasa. Engkau tahu bahwa kami tidak ada apa-apanya ya Allah. Maka dari itu kami juga tahu bahwa sesungguhnya Engkaulah yang berhak memberikan kemampuan kepada kami semua. Dan Engkaulah Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar dan berhak dimintai pertolongan di hadapan-Mu ya Allah. Maka dari itu kami meminta pertolongan kepada-Mu ya Allah. Kami yang hadir di tempat ini ya Allah, tidak kami sia-siakan tangan kami angkat ya Allah. Jangan Engkau sia-siakan mata kami menunduk, mata kepala kami menunduk ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah.
dosa kami yang masih hidup ya Allah. Ya Allah, kami berdoa kepadamu ya Allah biha bihusnil khatimah. Kami yang masih hidup lapangkan juga kehidupan kepada kami ya Allah. Ketika kami menghadapi sakaratul maut ya Allah, maka ringankanlah sakaratul maut itu ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah biha bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah duka cita yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi sama-sama kita ikuti bersama tausiah singkat yang disampaikan oleh Ananda Muhammad Rizal Hamzah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa menjadi petunjuk dalam kehidupan kita keseharian. Selanjutnya, sebelum jenazah ini diberangkatkan, kami atas nama keluarga melalui kesempatan ini mengundang dengan hormat kepada semua rumpun keluarga Handai Taulan untuk hadir bersama-sama pada malam ketiga untuk mengikuti acara tausiah setelah Ba'da Isya.